Halo guys, di sini aku bakalan menjelaskan atau pengenalan IP address. Apa itu IP address? IP address adalah alamat IP atau nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal seperti komputer, ponsel ataupun server. Nah, ini adalah guna IP address. Lalu subnetting. Fungsi subnetting adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, seperti menentukan kayak jumlah IP-nya yang bisa digunakannya ada berapa. Lalu ada prefix, menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan, jadi mungkin IP-nya jumlahnya bisa digunakan ada berapa. Contoh soalnya 192.168.1.1/26. ini adalah IP-nya dan ini adalah prefix /26 ini total IP. Lalu total IP sini ada 32 itu dari mana? Dari IP address ini. Lalu 32 dikurangi prefix, lalu 32 dikurangi 26 sama dengan 6, lalu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, ini adalah total IP-nya. Lalu subnet masknya ada berapa? 256 dikurangi atau total IP, lalu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Ini subnet masknya jadi 255.255.255.192. lalu IP networknya 0 64 128 192. Kenapa bisa begini? Karena 0 tuh dihitungnya ada gitu, jadi dihitung. Lalu IP broadcastnya 63 127 191 dan IP range nya 1 sampai 62, lalu 65 sampai 126, lalu 193 sampai 254. Nah, jadi ini adalah pengenalan IP address dahulu. Seperti inilah jawabannya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini IP public versus IP privat. Nah, kalau IP publik, IP yang bisa diakses dimanapun seperti Google dengan IP publiknya. Jadi IP publik yang lain teh masing-masing gitu, seperti Google 8.8.8.8. Nah, kalau YouTube ada IP tersendiri seperti Facebook dan Instagram. IP privat, IP yang bisa diakses di jaringan lokal maupun komputer atau HP. Nah, kalau komputer bisa di wifi kantor atau wifi manapun. Nah, kalau HP bisa di wifi rumah atau pakai data. Jadi IP privat ini hanya bisa diakses jaringan lokalnya. IP range privat seperti 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 ataupun 172.16.0.0, lalu 172.31.255.255 dan juga 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, itu udah IP publik dan IP privat. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Kalau IP publik bisa diakses manapun, kalau IP privat hanya jaringan lokal saja, seperti di rumah atau di kantor. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman. Nah, selanjutnya oscillator. Oscillator itu terbagi menjadi 7, tapi yang harus dipahami yaitu ada 3. Nah, misalnya ini. Nah, ini dia. Ini oscillator ada sebenarnya ada 7, tapi harus ada 3, yaitu dari bawah dulu guys ya. Physical, data link, dan juga network.
Nah, tiga ini harus yang bisa dipahami. Nah, ini lalu physical hub menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, fungsi hub itu untuk menghubungkan komputer dalam satu subnet, tapi harus semua PC yang terhubung dengan hub. Jadi semua PC itu harus terhubung dengan hubnya, kalau tidak akan connect gitu. Nah, misalnya ini PC 1, PC 2, juga PC 2 dan PC 3, nah ini ada hubnya. Nah, ini IP PC nya masing-masing. Nah, IP PC 1 172.16.10.1. nah, PC kedua 172.16.10.2. nah, ini untuk PC 2 ya. Untuk PC 3 172.16.10.3. nah, ini harus sama ya, ininya harus berurutan, kalau tidak bakalan terhubung ke hubnya. Jadi PC 1 ini 1, PC 2 ini 2, PC 3 ini 3 gitu. Nah, misalnya PC 1 ini mengirim surat atau video, nah dia bakalan ke hub dulu, cek dulu nih apa namanya videonya atau pesannya. Nah, lalu nanti dia bakalan ke PC 2 dan begitu pula ke PC 3. Jadi langsung kedua PC ini menerima surat dari PC 1 gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya tarik switch itu untuk menghubungkan komputer dalam satu subnet. Jadi hanya satu doang, nggak bisa dua gitu, nggak kayak hub. Nah, misalnya PC 1 172.16.10.1. nah, PC 2 ini sama ya teman-teman, sama IP-nya seperti itu. Yang bedanya di sini switch. Nah, misalnya PC 1 ingin kasih pesan atau email atau video gitu, nah dia bakal ke switch dulu. Ada ke switch, nah switch lihat dulu nih dia PC 1 mau ngasihnya kemana, PC 2 atau PC 3. Nah, misalnya PC 1 ingin kasih ke PC 2, nah dia bakalan ke PC 2 tetapi tidak ke PC 3 karena nggak bisa, karena hanya bisa menggunakan satu subnet. Nah, misalnya kalau ingin PC 1 nya ingin ke PC 3 in apa pesannya, nanti dia ke PC 3 in. Nah, jadi switch ini hanya bisa dalam satu subnet doang, nggak bisa dua-duanya. Itu untuk switch. Nah, selanjutnya network atau router. Router itu menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnetnya. Nah, misalnya 192.168.125. ini untuk PC 1, ini PC 2 nya 192.168.253. nah, beda kan akhirannya. Lalu PC 3 ini beda 172.16.1.7. nah, PC 3 ini IP nya. Lalu router, kita punya router. Nah, ini tetap bisa karena ini router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet, tetap bisa meskipun berbeda IP nya. Nah, misalnya PC 1 ingin kasih apa pesan atau video gitu, nah dia bakal ke router dulu nih. Ada ke router bakalan ke PC 2. jadi sama kayak switch, tapi bedanya ini bisa ngasih apa itu namanya pesannya ke PC 2 meskipun berbeda dengan IP nya. Begitu pula PC 3. nah, itu dia untuk router, segitu saja. Jadi itu ya teman-teman, hub itu bisa ke semua PC untuk menerima pesannya, dan switch hanya bisa dengan satu subnet doang, satu arah. Jadi begitu. Nah, kalau router bisa meskipun IP nya berbeda tapi tetap bisa mengirim